Bin? Murad. Dekatkan. Murad. Murad. Ya. Murad. Lahirnya di mana? Di Cirebon. Tanggal? Tanggal 99 gitu. Gak inget sih. Tanggal lahir. Ulang tahunnya kapan? Tanggal berapa sih? Kurang inget sih. Nah, terakhir ulang tahun? Udah lama. Oh, udah lama. Nggak ulang tahun. Tahun kemarin, tahun ini nggak ulang tahun? Nggak ya. Lahirnya di Cirebon tanggal 23 Januari 1999. Ya. Benar. Laki-laki Indonesia, tempat tinggalnya di mana? Di Sekarmuning. Jalan Sekar Kemuning. Ya. Gang berapa? Gang Pandan. Gang apa? Gang Pandan 5. Gang Pandan 5. RT? RT 04. RT 04. Ya. RW? 10. RW 10. Kelurahan Karya Mulia, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Ya. Kenal dengan pemohon? Mohon. Tuh, sama Saka, kenal nggak? Kenal. Ada hubungan keluarga? Ya. Ada. Hubungan keluarganya seperti apa? Bapaknya kakak adik. Oh, bapaknya kakak adik. Berarti saudara dengan Saka sepupu satu ya? Ya. Hubungan pekerjaan? Proyek. Ada hubungan pekerjaan nggak dengan Saka? Nggak ada ya? Ya. Nanti disumpah ya sebelum memberikan keterangan. Selis. Selis lahirnya di mana? Cirebon. Tanggal berapa? 25 Mei 1991. 25 Mei 1991. Islamic perempuan Indonesia. Tempat tinggal di mana? T4 RW 10 Jalan apa? Jalan Perjuangan. Jalan Perjuangan Nomor 43. Karya Bakti. Ya, Karya Bakti. Jalan Perjuangan Karya Bakti nomor 43. 43 RT 04 RW 10. Kelurahan Karya Mulia, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Kenal dengan pemohon dengan Saka Tatal? Kenal. Ada hubungan keluarga? Ya. Hubungannya apa? Adik. Adik apa? Adik kandung. Adik kandung. Pekerjaan? Kerja saya. Ibu Enggak. rumah tangga. Pekerjaan Saka Tatal ada nggak Sekarang hubungannya? tidak bekerja. Enggak. Saudara dengan Saka Tatal ada hubungan pekerjaan enggak? Nggak Enggak ada. ada ya. Ya. Jaka Putra. Ya. Lahir di Kota Cirebon. Ya. Tanggal berapa? Bulan berapa? Tahun berapa? Tanggal 30 bulan Mei 1998. Laki-laki Indonesia. Tempat tinggal di mana? Tempat tinggal di Karya Bakti nomor 43 RT 4 RW 10 Kelurahan Karya Mulia Kecamatan Kesambi Kota Cirebon. Agama? Islam. Nah, tadi Revaldi, Selis Islam ya? Islam juga. Kenal dengan Saka Tatal? Ya, kenal. Ada hubungan keluarga? Adik kandung. Adik kandung. Hubungan pekerjaan tidak ada ya? Nggak ada. Liga Akbar Cahyana. Lahir di mana? Di Bandung. Tanggal, bulan, tahun? 29 Maret 1995. 20? 29 Maret 29 Maret 1995. 1995. Laki-laki Indonesia. Tempat tinggal? Tempat tinggal Kabupaten Cempaka Arum, Jalan Nusa Indah 4, D612. D6 12. 12. RT RW? RT 6 RW 1. RT 6 RW 1. Kelurahan Wanasaba Kidul, Iya benar. Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Agama Islam. Islam. Bisa dibuka sebentar biar menyamakan dengan ini. Ya, silahkan pakai lagi. Kalau saudara nggak nyaman mau pakai, silahkan dipakai. Ada hubungan keluarga dengan pemohon, dengan Saka Tatal? Tidak ada. Bu. Ya, ada hubungan pekerjaan? Tidak ada. Nggak ada juga ya. Mega Lestari Supriyatin. Lahir di mana? Cirebon. Tanggal, bulan, tahun? 21 April 1998. Perempuan Indonesia. Alamat di mana? Lingwage RT 4 RW 3 Kelurahan Sumber Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon. Agama Islam. Iya. Kenal dengan pemohon? Tidak. Tidak kenal ya? Tidak. Widya Sari. Ya. Lahir di mana? Lahir di Cirebon 7 Januari 1999. Perempuan Indonesia. Tempat Iya. tinggal?
Desa Cirebon Girang, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Diulang lagi, desa, Desa Cirebon Girang, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. dusun apa? Dusun Talun. Dusun Talun. RT RW-nya? 04 RW 01. Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Ya, Agama Islam. ya, Ada hubungan keluarga dengan pemohon? tidak, Tidak. Hubungan pekerjaan? tidak. Tidak juga. Tadi Widyasari pekerjaannya apa? Ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Kemudian Mega Lestari, Karyawan swasta. karyawan swasta. Liga Akbar, Wira swasta. wira swasta. Jaka Putra, Karyawan swasta. karyawan swasta. Selis ibu rumah tangga ya. Kemudian Renaldi, Uli. kuli. Ya. Muhtar Effendi. Empat tanggal bulan tahun lahir. Lahirnya 12 April 1970. Laki-laki Indonesia, tempat tinggal di mana? Tempat tinggal di Babakan Baru, RT 04, RW 04, Kelurahan Gersiung, Desa Nagrek, Kabupaten Bandung, Kecamatan Nagrek. Kabupaten Bandung. Agama Islam, pekerjaan, Pekerjaan di KTP wira swasta, Wira swasta. purnawirawan TNI. ya. Ada hubungan keluarga dengan pemohon? Tidak kenal, tidak ada. Tidak ada. Hubungan pekerjaan juga tidak ada ya. Tidak ada. Dr. Jogi, Siap, Jogi Nainggolan SHMH. betul Bu. Lahir di mana? Medan 5 April 1964. Laki-laki, Betul. Indonesia, Betul. tempat tinggal, Komplek Antapani Kasih nomor 17, Kota Bandung. RT, RW, RT 01 RW 08. Kelurahan Antapani Tengah, Kecamatan Antapani, Kota Bandung. Betul. Kenal dengan pemohon? Kenal. Ada hubungan keluarga? Tidak ada. Hubungan pekerjaan? Tidak ada. Tidak ada. Agama? Kristen, Protestan. Berjanji berarti ya. Silahkan yang beragama Islam berdiri. Tujuh orang bersaksi ya, karena beragama Islam. Jadi diikuti lafal sumpah yang diucapkan secara bersama-sama ya. Siapa namanya? Dirinya yang tidak. Ikuti lafal sumpahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain daripada yang sebenarnya. Silahkan duduk. Silahkan Bapak. Baik ya, Protestan ya, bukan Katolik ya. Baik, tangan kanan diangkat membentuk dua jari. Saudara berjanji, saya hanya melenturkan lafalnya, ikuti kata-katanya diucapkan pendengar ya. Saya berjanji bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar, tidak lain daripada yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya. Jadi semua saksi sudah disumpah ya menurut agamanya masing-masing. Mau didengarkan yang mana dulu? Yang satu dulu, nomor satu, diurut. Kita mulai dari Pak Dr. Jody Nainggolan. Satu persatu ya. Kalau bisa langsung dua, bisa langsung dengan Pak Muhtar. Gak apa-apa, kita tanyakan nanti. Boleh ya, kita langsung dua yang sebagian. Silakan. Saya menyampaikan yang mulia berkaitan dengan tersebut, kami keberatan kami meminta untuk diperiksa secara satu persatu. Satu. Baik. Kemudian untuk juga menjadi catatan mulai kemarin penyelesaian sidang bahwa pemeriksaan awal karena ini maupun diajukan oleh
akan dicatat dalam berita acara ya. Jadi periksa saksinya kita satu persatu ya, tapi tetap keberatannya akan dicatat dalam berita acara. Siapa dulu? Pak Dr. Jody Nainggolan. Yang lain silahkan tunggu di luar. Sebelum kita mulai untuk pemeriksaan saksi fakta, jadi di sini kan kuasa hukum dari pemohon banyak ya. Jadi silahkan nanti ditunjuk juru bicaranya siapa, 2 orang mungkin. Nanti kalau misalnya yang lain ada pertanyaan, silahkan diserahkan ke juru bicaranya. Jadi tidak semuanya bicara. Nanti kalau semuanya bicara, semua punya pertanyaan sendiri, takutnya yang dari saksinya akan bingung gitu ya. Jadi salah satu 2 orang silahkan siapa yang menjadi juru bicaranya. Untuk yang pertama ini saya dan Pak Krisna. Pak Krisna ya. Jadi silahkan nanti untuk yang lain kalau ada pertanyaan disampaikan ke rekannya gitu ya. Itu ya, disepakati ya. Begitu juga dengan dari termohon, siapa nanti jadi juru bicaranya itu yang menyampaikan ya. Kita mulai ya untuk mendengarkan saksi fakta. Silahkan dari kuasa pemohon. Baik, Yang Mulia, terima kasih Pak Dr. Jody Nainggolan. Jogi Nainggolan. Pak Jogi yang saya hormati, rekan sejawat. Apa benar saudara pernah menjadi saksi kelima terdakwa yang terkait dengan pembunuhan Eki dan Tina? Baik, saya sebagai lawyer terhadap kelima terdakwa, bukan saksi sebagai lawyer, yaitu antara lain saudara Eko, saudara Saka Tatal, saudara Jaya, saudara Supriyatno, dan Hadi Saputra. Di saat itu, pada tahun 2017. Termasuk Saka Tatal? Bukan. Saksi? Untuk Saka Tatal, saya pernah menghadiri persidangan. Artinya sebagai tamu. Iya. Pada waktu itu. Pengacaranya mungkin begitu. Sejak kapan saudara menjadi pengacara kelima terpidana tersebut? 5 terpidana ya? Betul, 5 terpidana. Bisa disebutkan ulang namanya kelima terpidana? Baik. Tadi ada pertanyaan sejak kapan? Saya ditunjuk sebagai kuasa hukum untuk 1 orang dulu, yaitu saudara Eko pada tanggal 23 kalau tidak salah. 23 September tahun 2016, dan untuk 4 terpidana lainnya yaitu Hadi Saputra, Jaya, Supriyanto, dan satu lagi siapa tadi aku lupa tuh. Hadi Saputra, Jaya, Supriyanto, dan satu lagi ya, itu tanggal 13 Oktober. Artinya 1 bulan lebih setelah peristiwa itu terjadi. Nah, untuk saudara Saka Tatal, saya hanya pernah menyaksikan persidangan sekali. Baik. Sebelum saya menanyakan lebih lanjut, apa hasil keputusan terhadap 5 klien saudara? Untuk di tingkat pengadilan tingkat pertama, klien kami dihukum seumur hidup. Kemudian kami mengajukan banding, lalu dikuatkan juga. Namun kami, agar dicatat, tidak pernah menerima turunan putusan atau pemberitahuan putusan dari Pengadilan Negeri Cirebon Kota. Itu menjadi pertanyaan buat kami. Sehingga kami pada saat itu tidak mengetahui apa hasilnya dan ternyata sudah diputus. Kami hanya tidak punya waktu untuk mengajukan kasasi. Artinya kelima terdakwa yang narapidana yang saudara dampingi pernah melakukan upaya hukum banding. Betul. Apa hasil putusan bandingnya? Menguatkan putusan daripada pengadilan tingkat pertama. Nah, kemudian apakah dilanjutkan dengan pengajuan kasasi?
Tidak. Tidak, karena kami tidak pernah mendapatkan relasi pemberitahuan dari Pengadilan Negeri Cirebon Kota. Itu menjadi pertanyaan besar. Ada apa? Padahal alamat kami secara jelas tertera dalam surat kuasa kantor saya di Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung, ruko nomor 15. Sejak kapan saudara mengetahui bahwa putusan itu ditolak? Kami ada koordinasi dengan para pengacara yang lain, seperti Ibu Titin kan pengacara daripada Saka Tatel dan Sudirman. Terus Ibu Wit pengacara daripada Saudara Rivaldi. Nah, setelah mereka menerima putusan, berapa hari setelah itu mereka memberitahu apakah Pak Jogi tidak melakukan kasasi. Saya belum pernah menerima relasinya, sehingga waktu itu terlambat buat kami. Apa tanggapan dari keluarga maupun terpidana ini begitu mengetahui bahwa upaya untuk melakukan kasasi itu tidak ada? Tentu mereka sangat kecewa, dan saya dapatkan informasi, ini anehnya nih, supaya nanti ada pembenahan kembali di dalam institusi kehakiman. Supaya dengar nih sama rekan saya nih, kawan saya sejawat Pak Saribudin Ketua Mahkamah Agung. Siapa nah? Agar kami lawyer-lawyer ini dihargai. Jangan diserahkan putusan itu kepada terpidana yang berada di dalam lapas. Mereka kan tidak punya akses untuk menyampaikan katakanlah hasil putusan itu kepada kami. Mereka sangat kecewa sekali. Karena kami sampaikan bahwa kami tidak pernah mendapatkan relasi pemberitahuan dari pengadilan. Sehingga upaya untuk kasasi itu terlewat. Kecewa yang sangat berat. Karena ini hukumannya kan bukan hukuman ecek-ecek. Ini hukuman seumur hidup. Baik, saya langsung ke inti pertanyaan kami yang membuat kekisruhan saat ini. Sejak kapan saudara mulai mendampingi pemeriksaan BAP kelima terpidana tersebut? Baik, kami mendampingi di tingkat Polda setelah para terpidana dilimpahkan dari Polresta Cirebon Kota. Itu kalau tidak salah di bulan Oktober, di bulan Oktober untuk saudara Eko, termasuk juga untuk 4 terpidana lainnya. Jadi 5 orang. Apakah sebelumnya ada BAP yang dibuat oleh penyidik? Ada BAP, dan BAP itu saya baca juga sendiri penuh dengan sesuatu rekayasa. Dan memang saya sudah sampaikan kepada sebuah acara yang dipandu oleh TV One, dikatakan ada rekayasa hukum yang dilakukan oleh penyidik Polres Cirebon Kota. Contohnya rekayasa apa itu? Kira-kira? Sebenarnya sederhana untuk melihat persoalan ini. Rekayasanya bahwa keterangan daripada klien kami mengatakan ketika mereka ditangkap tidak diberikan akses kepada lawyer terdahulu, yaitu Bu Fili yang mendampingi mereka pada saat pemeriksaan. Itu salah satu. Padahal kalau kita bicara dalam konteks hukum acaranya, hak daripada tersangka itu bisa didampingi oleh kuasa hukumnya. Itu tertera secara eksplisit di dalam pasal 56 KUHP. Apa upaya yang saudara lakukan ketika mengetahui bahwa sejak awal beliau tidak didampingi pengacara? Nah, setelah saya mendapatkan limpahan terhadap kelima terpidana ini di tulisan Resort Cirebon di Polda Jabar, kami dampingin, kami melihat fisik daripada kelima ini masih dalam penuh bekas-bekas luka dan masih ada perlu pengobatan. Upaya yang saya lakukan adalah membuat surat secara tertulis ke Polda Jabar agar kelima terpidana ini dilakukan perawatan kesehatan. Yang kedua, juga akan sampaikan ke Polda Jabar agar dilakukan gelar perkara. Agar Polda Jabar tidak serta-merta menerima begitu saja hasil proses penyidikan yang carut marut dilakukan oleh Kepolisian Resort Cirebon Kota, agar nanti Polda Jabar melihat secara komprehensif persoalan ini. Tetapi apa yang terjadi? Surat saya secara tertulis hanya dijawab oleh Irwasda, bukan Diskrimum, bahwa berkas perkara sudah dilimpahkan kejaksaan, menunggu P21. Itu aja. Buat perkara siapa itu? Buat perkara kelima terpidana, menurut saya. Tapi saudara ketahui bahwa perkara Saka Tatal udah putus. Karena perkara Saka Tatal waktu itu sudah disidangkan di awal-awal karena dia kan masih di bawah umur. Saya juga menyaksikan pada waktu itu persidangan.
secara spontan aku lihat ada rekan saya di dalam, seorang jaksa namanya Indra Pribadi dari Jaksa Kejahatan Tinggi. Aku intip, kalau tidak salah ruangannya sebelah sana nih. Mungkin ini pengalihan ini kan ada perubahan bentuk nih. Ruangannya sebelah sana, ada pintu kaca, aku lihat ini kok ada Pak Indra di dalam. Aku masuk ke dalam, terus aku lihat ada persidangan anak di bawah umur. Dan suasana kebetulannya kelihatannya tidak bagus-bagus. Itu ada emosional daripada hakim waktu itu yang berpakaian preman, mentang-mentang lah kira-kira begitu suasana persidangan itu. Makanya saya katakan suasana kebetulannya tidak bagus. Pengacara sebelum Pak Yogi itu siapa? Ibu Tiri sama Almarhum Samsudin untuk kelima terpidana yang saya pegang. Waktu itu ada proses penyerahan pendampingan pengacara atau pemberitahuan? Keluarganya yang mencabut lalu menunjuk saya. Apa yang melatar belakangi Bapak mau mendampingi mereka ini? Begini, kebetulan ada di antara mereka memiliki famili juga seorang Ermi, tentara. Jadi keluarga ini mengeluh, kami ingin mendapatkan katakanlah akses yang lebih besar lagi karena terpidana ini kan sudah dilepaskan ke Polda. Filosofinya seperti itu. Karena pengacara yang dari Cirebon ini kalau ke Polda kan mungkin jauh. Sehingga dia datang kantor saya dan sudah kenal sebelumnya, memperkenalkan saya dengan orang tua daripada saudara Eko pertama, yaitu Pak Kosin. Lalu mereka bercerita ada keluhan yang sangat fundamental bahwa putranya ditangkap tanpa ada sebab dan dituduh melakukan pembunuhan dan pemerkosaan. Sehingga cerita tersebut membuat saya tertarik. Dan dicerita lagi ada keluarga-keluarga yang lain juga yang sangat miris ekonominya dan perlu bantuan seorang lawyer yang profesional. Sehingga waktu itu, oke, saya akan pertimbangkan, saya bicara dengan tim saya, kita berangkat ke Cirebon, melihat keadaan-keadaan daripada orang-orang mereka. Memang betul apa adanya. Kita bayangkan keluarga mereka, keluarga pembangunan rumah. Jadi, ya, kalau dikatakan prioritas, ya sudah. Saya okekan pada saat itu. Sehingga saya menerima, walaupun bertahap, puasa yang pertama, saudara Eko, tanggal 23 atau 27 September, lalu 2 minggu kemudian dari 4 keluarga ini menyerahkan juga kepada saya. Tetapi tentunya ada secara administrasi kepada Ibu Titin, Pak Samsudin, mereka cabut. Kira-kira gitu. Setelah saudara berkomunikasi, kemudian menunjuk lawyer, langkah-langkah apa aja yang awal yang saudara lakukan? Apakah ada upaya pertama? Tadi saudara katakan bahwa ada mukanya hancur-hancur gitu. Apakah tetap melanjutkan membuat satu laporan ke Propam atau saudara sudah mengetahui pengacara sebelumnya sudah melaporkan ke Propam atau ke Komnas HAM? Tolong saudara jelaskan kepada kami. Baik, terima kasih. Jadi setelah saya mendapatkan kuasa yang pertama dari saudara Eko atau orang tuanya pada saat itu, Pak Kosin, saya langsung mengakses ke Polda, menyampaikan saya adalah kuasa hukum daripada saudara Eko dan rekan-rekan di Polda welcome sama saya karena saya juga mantan penyidik dari Polda. Artinya mereka sangat baik lah gitu ya. Dan saya minta bertemu dengan saudara Eko dan mereka datangkan dari ruang tahanan dan kita bicara, didampingi juga orang tuanya, Pak Kosin. Artinya masih terlihat secara fisik apa yang menjadi persoalan batin daripada keluarganya, banyak luka-luka. Saya hanya minta tolong ini dibawa ke klinik. Karena wilayah Polda Jabar saya tahu di mana kliniknya. Dan penyidik pada saat itu dia mengiyakan sudah kami lakukan perawatan untuk yang Eko dan selanjutnya juga demikian terhadap yang 4 ya. Kami datang ke Polda Jabar dan juga kami diterima dengan baik dan kami juga dipertemukan dengan 4 tapi kan gimana ya. Saya bisa lihat secara fisik apa yang menjadi keluhan daripada orang tuanya. Artinya ada kemungkinan pelanggaran kekerasan hak asasi manusia, kekerasan yang terjadi terhadap 5 klien saudara. Betul, karena mereka juga menceritakan ini kenapa penyebabnya. Mereka dipukulin di ruangan narkoba. Sejak mereka dibawa dari satu lokasi penangkapan ke Polresta Subang Kota di ruangan narkoba, dipukulin secara masif. Oke, kembali. Dan saya lanjutkan lagi karena tadi ada pertanyaan, apakah ini sudah pernah dilaporkan ke Propam maupun ke lembaga-lembaga negara lainnya? Nah, berdasarkan hasil koordinasi saya dengan Ibu Titin yang juga memegang untuk terpidana Saka Tatal dan juga Sudirman, ternyata
sebelum kami mendapat pelimpahan kuasa, sudah dilakukan upaya itu, melaporkan ke Propam, juga mengirimkan ke Komnas HAM maupun ke lembaga negara lain. Jadi upaya selanjutnya saya dilakukan, kecuali saya hanya minta kepada penyidik Polda Jabar mengirim surat secara formal agar mereka dirawat. Karena khawatir apabila tidak rawan terhadap kesehatan tubuhnya, dan juga minta gelar perkara. Itu yang saya lakukan, dan mendampingi mereka pada saat di BAP, dan mereka semua mencabut apa isi BAP yang dibuat di kepolisian Cirebon Kota. Dicabutnya di mana? Dalam bentuk BAP, pada terjadi dialog tanya jawab. Pada saat pemeriksaan tersebut? Pada saat pemeriksaan tambahan di Polda Jabar. Oh, berarti dari Polda itu sudah ada pencabutan ya? Sudah, jadi kalau sekarang ada berada di luar, dong ini omong kosong semua. Kita sendiri yang mendampingi kok. Oke, baik. Saya kembali lagi ke awal. Sepengetahuan saudara, ada berapa lokus kejadian? Kalau saya yakin hanya satu, only one, jembatan flyover. Itu aja, selain itu tidak ada. Jurisdiksinya di mana di jembatan tersebut? Kalau mendengarkan cerita itu bukan di wilayah Cirebon Kota, itu kabupaten. Kenapa saya katakan begitu? Ini kan ada temuan nih, korban-korban tergeletak di tengah jalan. Yang datang itu kan dari kepolisian sektor Talun. Kalau kita lihat daripada hierarki daripada kepolisian itu kan induknya ke Cirebon Kabupaten, bukan Cirebon Kota. Sedangkan klien kami di malam kejadian itu berada di depan rumahnya Ibu Nining, sedang duduk-duduk, dan apapun yang mereka lakukan itu, terlepas itu bukan suatu kejahatan yang sifatnya membahayakan negara atau masyarakat, itu wajar-wajar aja menurut saya. Lalu karena ditegur oleh Ibu Nining, mungkin suasana sudah malam, maka berpindahlah ke rumahnya Pak RP, di mana di antara daripada anak muda ini, itu yang sampaikan di acara Dua Sisi ya, yang dipandu oleh Dwi Agi, berpindah mereka ada namanya Kapi, dan itu tidak terbantahkan. Siapa Kapi itu? Kapi itu putra daripada Pak RT, Pak Pasren. Apakah Kapi termasuk orang yang ditangkap pada saat itu? Kalau yang ditangkap saya kurang tahu apakah dia ditangkap, tapi yang jelas Kapi ini sampai detik ini tidak pernah terproses sama dengan klien saya yang 5 terpidana terdahulu. Aneh, salah dia. Ya, ada apa? Ini kan menjadi pertanyaan besar, dan itu juga sudah kami pertanyakan kok di ruang persidangan, termasuk Ripaldi yang notabene tidak mengenal klien kami, tetapi disatukan dalam satu perkara 340. Saya sebagai dosen hukum pidana, aduh, ketawa juga saya melihat dakwaan seperti itu. Ngeri kan ya? Saya juga sebagai saksi ahli di dalam persidangan, ya ngeri banget ini, permainannya kasar, kira-kira begitulah. Oke, baik. Saudara saksi, di dalam keterangan di BAP Pasren itu dia menyebutkan lawyer, pengacara, saya nggak tahu disebutkan siapa. Ya. Apakah ada upaya untuk meminta mereka untuk meringankan, sehingga itu membuat pengaruh yang besar terhadap kasus ini, seolah-olah ada yang rekayasa yang dilakukan oleh lawyer? Begini, Saudara jelaskan. sebelum saya ditunjuk sebagai kuasa hukum terhadap 5 terpidana, keluarga ini sudah, keluarga khususnya klien kami maupun yang lain sudah pernah datang ke kediamannya Pak Pasren, dan mungkin sudah kita bisa lihat kok di podcast ataupun di siaran TV One ataupun Anies TV, bahwa Ibu Aminah itu kan datang bersama-sama keluarga yang lain. Nah, dia Pak Pasren ini seolah-olah kan berpasangan, silakan aja hubungi dengan pihak polisian. Nah, setelah saya ditunjuk sebagai lawyer, saya juga didampingi oleh keluarga menemui Pak Pasren dan diterima, tapi tidak persilakan duduk. Jawabannya sama, silakan aja hubungi kepolisian. Saya nggak itu. Jadi gerak tubuhnya sama yang diperhatikan dia ketika keluarga terdahulu datang, dan juga ketika saya datang mendampingi. Apa yang saudara inginkan dari pernyataan Pasren yang tiba-tiba dimanipulasi? Sebenarnya sederhana aja. Kenapa you punya anak bisa selamat, yang lain tidak? Tinggal ngomong aja jujur, kan? Bahwa mereka adalah anak-anak orang baik yang tidak melakukan satu kejahatan yang dituduhkan. Itu aja sederhananya. Tapi kenapa? Sampai apakah ada sesuatu, saya kurang tahu. Dan itu mungkin nanti penyelidikan berikutnya kan sudah dilaporkan di Mabes Polri. Saya berharap ya Mabes Polri itu secara objektif melihat persoalan ini supaya clear. Dan berulang kali saya katakan di dalam live di TV,
agar Rudiana juga dia cari dulu lah gitu kan, jangan bersembunyi di balik organisasi kepolisian. Kasihan, saya juga sebagai perwira kepolisian sayang sama organisasi saya. Tapi ketika ada yang berbohong, lalu berbohong, ada orang nih yang sedang menjalani hukuman seumur hidup, ya kasihan juga masa depannya mereka. Ya terlepas katakanlah kami sudah menyampaikan belasungkawa pada saat Rudiana hadir dalam ruang persidangan, sudah kami sampaikan. Itu hal yang sifatnya nih batinnya. Setahu saudara saksi, kasus ini pertama olah TKP-nya tindak pidana apa? Apakah kecelakaan lalu lintas atau pembunuhan berencana? Kalau mendengarkan satu berita yang kami dapat dari keluarga terpidana, itu pure, saya ulangi lagi, itu pure atau murni adalah laka-laka tunggal. Dan itu juga disampaikan oleh saksi dari kepolisian yang melakukan olah TKP terhadap laka lantas di jembatan flyover. Jadi ketika sekarang bergeser menjadi pembunuhan dan pemerkosaan, ya kita juga menjadi lihat nalarnya. Ini siapa yang menciptakan ini? Sekarang ada sperma, kita juga tanya dalam persidangan. Ini milik siapa nih? Ya, atau juga teknologi di negara ini kan udah canggih kok, ya. Kalau ada sperma di situ temuan daripada dokter forensik dan dokter forensiknya juga sudah diberikan dalam persidangan, ini seharusnya kita lanjutin untuk mengetahui DNA milik siapa. Sementara klaim kami berada dalam penguasaan polisi, kami tidak pernah menolak. Jangan diperiksa dong, karena nggak ada. Kami ingin terang benderang persoalan ini dalam konteks hukum pembuktian. Tapi kenapa tidak lakukan? Ada apa? Karena ini menjadi pertanyaan besar sampai saat ini. Termasuk juga itu yang namanya badi atau sangkur di dalam dakwaan itu ditusuk. Tapi apabila kita hubungkan kaitkan dengan hasil kedokteran forensik, nggak nyambung, ya, nggak nyambung tuh. Dan kita juga bersama-sama Ibu Titin nih, ini di Ridwan nih, ya, bajunya digebrek-gebreknya ada nggak tusukan? Nggak ada, ya. Terus bagaimana mungkin ada tusukan sementara baju sendiri yang dipakai tidak ada lubang? Kan aneh. Berarti ada di sini menciptakan suatu persoalan baru di luar sebenarnya kenyataannya. Itu aja. Ini sekarang rakyat Indonesia sedang menonton, ya. Supaya kasihan mereka yang 7 terpidana ini, negara harus segera membuat satu keputusan yang final buat mereka. Kasihan juga. Makanya begini saya sampaikan, kalau diizinkan saya menambah. Saya juga banyak dibohongin tuh, saksi. Tapi puji syukur mereka sekarang sudah tobat. Setuju, sudah tobat tuh. Tanya, dia membalikkan suatu keadaan. Saya bersama dengan orang tua daripada terpidana dalam rumahnya, dibilang kami merekayasa. Tapi berkat daripada Pak Deddy Mulyadi, ya, puji syukur dia ada tobat, nangis-nangis tuh. Apa yang disampaikan itu di dalam BAP itu bohong semua. Ya, si Pran juga begitu kelakuannya, sudah pada bertobat semua. Liga Akbar kan yang katanya melintas di depan SP11, omong kosong, ya, sudah pada bertobat semua. Saya pernah bilang sama tim saya namanya Monika, Mon, lihat, suatu saat kasus ini akan terbongkar. Ini batin saya masih berkecamuk terus, karena saya nggak yakin mereka sebagai pelaku bagian daripada tindak pidana pembunuhan dan pemerkosaan. Itu jauh. Nggak ada faktanya yang bisa. Kalau kita bicara dalam konteks bukti segitiga kan, di dalam rumus pengolahan TKP nggak ada nyambung. Saya juga sekolah reserse itu 4 kali. Jadi artinya ilmu reserse ada di benak saya. Saya juga pengajar reserse dulu. Dan sekarang sebagai dosen hukum pidana. Dan mengajar mahasiswa saya sekarang di kampus Sekolah Tinggi Hukum Bandung membuat berkas perkara yang dibuat oleh penyidik. Saya ajar mereka. Karena saya punya ilmu untuk itu. Apakah termasuk Dede? Coba saudara jelaskan tentang Dede yang juga sebenarnya yang kami harapkan hari dalam ruang persidangan sama AF. Tapi apa daya? Baru sekarang terbuka kan motifnya. Ya. Kenapa Dede tidak hadir di persidangan padahal kami sudah minta secara tegas kepada majelis hakim pada saat itu, ya, agar majelis hakim memerintahkan jaksa untuk memanggil sampai 3 kali. Tapi nggak pernah hadir. Tetapi ketika saya tonton, mulai dari Pak Deddy datang ke tempatnya Pak Deddy Mulyadi, kan, dia bercerita tentang apa yang dialami dia, yang tidak sebenarnya, dan termasuk juga ketika dia dibawa ke DPM Pradi, di situ ada dialog antara Profesor Dr. Otto Hasibuan dengan saudara Dede.
mengatakan secara tegas kok kan, saya menerima surat panggilan. Ya. Lalu dikonfirmasi kepada Rudiana, apa jawaban Rudiana? Gak usah hadir. Ya. Begitu ketok opornya seorang anggota polisi memerintahkan orang lain ya supaya tidak hadir. Itu kan bagian dari ketok opor. Penghinaan terhadap pengadilan itu tidak hanya di ruangan ini doang. Dan itu selalu saya ajarkan di kampus. Oke. Pada saat rekonstruksi perkara, apakah saudara ikut dalam? Saya ikut. Saya begini, Polda Jabar itu Saudara welcome sama ceritakan saya. tentang- Welcome sama saya karena mereka juga teman-teman saya di sana. Dan saya juga selama di polisi itu ini ada dunia reserse. Dan saya juga pernah kepala reserse. Jadi saya tahu. Mereka menyampaikan, Bang, mau ada rekonstruksi nanti di Cirebon. Abang ada waktu? Ada. Maka datanglah kita ke sini dan ada tim rekonstruksi dari Polda Jabar lengkap waktu itu termasuk juga identifikasinya. Lalu setelah saya lihat adegannya itu tidak sesuai dengan apa yang mereka lakukan, maka pada saat itu saya tanyakan kepada kelima terlibat khususnya klien saya, ini you mau nggak? Ini you nggak mau. Kami hanya mau melaksanakan adegan yang duduk-duduk di depannya Ibu Nining dan termasuk juga di depannya rumah Pak Pasren. Tapi apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Ketika yang depannya Ibu Nining oke, ya, di shot, ya, masuk ke lokasi yang kedua depannya rumah Pak Pasren protes bahwa mereka tidak pernah tidur di situ. Ngomong kosong. Sekarang tinggal gini aja, ya. Zaman sekarang kan nggak susah lah. Saya juga pernah mengejar orang sampai ke Malaysia sana, hanya melihat lak daripada HP. Ya, di mana posisi mereka pada situ? Kenapa tidak lakukan dalam konteks membuktikan posisi mereka malam itu sana? Ini kan banyak yang disamarkan. Ya, kita bukan orang bodoh kok. Sekarang itu dalam rangka membuktikan satu kejahatan pidana. Kita sekarang yang ada di ruangan ini, ya, mengatakan saya nggak pernah jam segini di ruangan pengadilan negeri Cirebon. Bohong. Tinggal panggil ahlinya, mana handphone, kirim ke baris krim sana. Pasti di sini posisi kita semua. Sederhana kan? Itu kita bicara dalam ruang persidangan. Tapi apa daya? Mohon maaf nih Bu, hakim bilang kami akan pertimbangkan. Kalau tidak terbukti, kami akan bebaskan. Berbunga-bunga hati saya. Setelah itu apa yang terjadi? Di demo kami habis-habisan. Saya sampai dicari-cari. Udah ketakutan semua tuh. Bu Titin ketakutan. Maafkan wanita ada 4, kami lagi hanya 2. Tapi saya bilang sama teman saya, satu lagi si HP. Hei Dek, kemudian satu marga dengan Senenggolan. Kalau memang harinya saya mati di sini, ya udah nggak apa-apa. Saya datangin mereka. Lu demo kenapa? Saya datangin. Walaupun mereka udah teriak-teriak terus. Sampai ini demi Tuhan nih aku ngomong nih. Sampai bagian kawan sini juga ngomong, Pak kalau bisa nyumput dulu. Sempat kita sampai digituin, nyumput di ruangannya Bangkum. Apa ruangan apa itu? Ada bantuan isi hukum ya, pos Bangkum. Sampai di situ kita. Karena apa? Supaya steril dulu, mereka pulang dulu. Sampai mobil saja nggak boleh parkir di luar. Sampai begitu, katakanlah gawatnya persidangan di tahun 2016. Terbongkar semua. Itu karena berkat daripada Tuhan. Luar biasa. Saudara saksi, persidangan waktu itu dilakukan secara terbuka atau tertutup? Pada saat dibuka itu terbuka. Saya harus mengakui dan memang ada waktu itu tertutup mungkin pada saat pemeriksaan yang sifatnya sensitif. Kaitannya dengan mungkin ada kaitannya sperma kan yang di dalam tubuh daripada Vina kan ya, ada waktu itu. Tapi terbuka ada. Jadi saya tidak boleh mengatakan tertutup semua. Enggak, itu dosa buat saya. Saudara saksi tadi menguraikan tentang scientific crime investigation ya. Waktu kapan persoalan CCTV maupun persoalan HP itu diperdebatkan? Itu dalam persidangan. Kita akan tanya rekan-rekan dari penyidik Polres Cirebon mengatakan kami nggak punya ahli. Itu kan sangat naik. Ini lembaga kepolisian ini lembaga yang canggih loh kan. Kayak ini sekolah reserse di Bandung sana itu canggih-canggih semua tuh katanya tuh dari Jerman tuh. Laboratoriumnya kan bagus ya kan. Jadi kalau ada katakanlah sersan polisi di sana yang membohongi negara ini dalam hal ini cek kepolisian Republik Indonesia itu perlu dipertanyakan tuh kualitasnya tuh. Artinya waktu perencanaan yang di
di dalam dakwaan tentang 17 Agustus itu menggunakan SMS atau WA atau apa? Aduh, saya kurang ingat. Dari LPSK kita tayangkan berikut ini pernyataan dari Dede merupakan saksi kasus Vina dan Eki. Indonesia apa sih nggak berharap, Pak? Iya, keren. Iya. Mungkin kan sudah sudah siapkan menghadapi Pak Rizky sendiri tanpa lingkungan atau media sosial. Kan saya sudah bilang sebelum keluar pun saya sudah kuatkan mental saya, Mbak. Ya saya sudah kuat mental saya. Mau tadi bullying tadi apa pun saya siap. Ada pesan-pesan yang disampaikan kepada AF ataupun Pak Rudiana mungkin? Ke AF aja, Pak, saya. Buat AF lebih baik jujur daripada hidup kamu nggak tenang, buat keluarga malu, dan anak-anak pun jadi korbannya ntar. Anak sendiri jadi korban terhadap buat kedepannya, Pak. Soal somasi dari Apa kamu bersedia Kenapa? untuk minta maaf ke Pak Rudiana? Bersedia buat apa, Pak? Lebih baik saya kepada 8 terpidana yang kemarin di penjara dan keluarganya, Pak. Tapi Mas Didi sendiri melihat somasi dari timnya Rudiana itu seperti apa? Tidak lihat sih, Pak. Maksudnya Penilaiannya ya silakan, itu hak dia itu mah. Ya biasa aja, Pak. Oke, apa? Intinya cuma minta maaf sama 8 terpidana sama keluarga. Tujuan saya mau keluar 7 terpidana itu. Udah, cuma itu, Pak. Oke, apa lagi? Dede merasa menyesal nggak sih? Artinya Menyesal. ini sebenarnya Mas Didi sedikit lagi, Mas. Oke, nanti ya. Semua pertanyaan udah ada di konferensi pers. Dari LPSK kita tayangkan berikut ini pernyataan dari Dede merupakan saksi kasus Vina dan Eki. Indonesia apa sih nggak berharap, Pak? Iya, keren. Iya. Mungkin kan sudah Manis ini. sudah siapkan menghadapi Pak Rizky sendiri tanpa lingkungan. Dan mental saya, Pak. Ya saya sudah kuat mental saya. Ya, BAP mereka itu jangan dibacakan oleh jaksa, karena kan sangat keberatan. Karena dia adalah 2 saksi yang perlu dihadirkan dalam ruang persidangan untuk membuka tabir ini. Walaupun pada saat itu digambarkan, kami cerita juga dia pada saat persidangan. Palelo juga dia omongannya. Ternyata sekarang kan digerakkan dia sama Tuhan berkata yang benar. Terbukalah tabir ini. Kodim pernah melintas bersama dengan almarhum Eki dan Vina di depan 11. Dia hanya stuck di satu tempat setelah bertemu dengan Eki dan Vina. Itu yang saya tonton dalam podcast maupun berita-berita di live di televisi. Itu kan luar biasa. Seandainya pada saat itu dia ngomong begitu, udah ini pasti potensi bebas. Kasihan tuh hakim-hakim sekarang kan jadi menanggung beban karena kebohongan mereka dalam persidangan. Itu dan beritaan daripada anak manusia yang 7 orang itu sekarang kan termasuk juga sangat gagal anak bocil gitu kan ya, dimarah-marahin di ruang persidangan. Ya, saya nonton sendiri tuh. Kemudian sampai saya ini ada Pak Indra pribadi, jaksa dari Kejati. Marah-marahin. Siapa yang marah-marahin? Hakim ketua yang pakai preman. Kan dipakai preman waktu itu mereka sidang itu. Gak pakai seperti gini uniform yang ditampil di tempat kita sekarang. Berapa orang saksi waktu di persidangan? Berapa orang hakim? Majelis hakim itu berapa orang? Saya ada 3 tuh. Ini saya kemarin ruang sana ya. Ruang sana, di ruang sana. Mungkin masih ada nggak ruangannya ya? Ruang sana. Itu nampilin juga pakai jilbab dia. Si Saka ada waktu itu. Terus ada lagi dari mana? Dari Pak Mas kalau nggak salah tuh. Sedikit lah di ruangan itu.
Apa yang saudara saksi ketahui tentang peran aktif dari Rudiana? Nah, kalau menelusuri apa yang tertuang dalam BAP yang sudah ada berkas perkara, dia adalah motor daripada semuanya. Terlepas katakanlah ada belasungkawa yang kita sampaikan, tetapi tidak boleh dong kan melakukan suatu tindakan-tindakan di luar daripada norma hukum yang benar. Jadi dia kan melakukan penangkapan ya sendiri di narkoba dia. Berarti nggak punya kewenangan kalau kita bicara dalam konteks hukum acara pidana. Siapa sih yang berhak melakukan penangkapan terhadap kasus yang sebenarnya tidak umum kecuali tertangkap tangan? Itu secara jelas kok di dalam pasal 1 Butir 19 KUHP kan ya. Siapa saja, mau satpam kek, mau tentara kek, mau polisi kek, gitu kan ya, mau ibu-ibu kek, gitu kan ya, orang padanya ada ditemukan barang bukti itu kan rumusannya seketika itu diteriaki kan kira-kira rumusannya. Lalu tindakan-tindakan kawan ini Rudiana saya juga beberapa kali himbau, udah dengan ngomong ke Kapolri kalau malu gitu kan ya, supaya selesai masalah ini. Kasihan mereka yang lagi menyangkut seumur hidup. Saya yakin Mahkamah Agung juga pasti membuaskan mereka, gitu kan ya? Yakin, saya juga. Udah begini kok ya, terkuat semuanya. Itu. Dan dialah yang melakukan suatu apa ini, motifnya apakah ada sesuatu di balik itu saya kurang tahu. Karena waktu itu cepat ini berkasnya, cepat sekali. Karena kami kan ditunjuk itu udah 1 bulan untuk si Eko, 1,5 bulan untuk si yang 4 lagi. Jadi udah dilimpahkan perkaranya ke kejaksaan. Saya sempat melakukan pra-peradilan. Ini supaya sampaikan ya, pra-peradilan itu nggak pernah tuntas. Ya, jangan membuat suatu narasi-narasi yang tidak benar. Nggak pernah tuntas ketika sidang pertama jaksa nggak datang karena saya juga 2. Saya mohonkan 2, jaksa sama penyidik Polda. Terus sidang pertama nggak datang pihak kejaksaan maupun kepolisian, lalu ditunda, masuk sidang pokok. Udah begitu, ya sudah, aja gugur dengan sendirinya. Jadi tidak ada cerita yang namanya pra-peradilan ini kami tolak, cuma gugur aja. Begitu. Jadi supaya clear nih kan, narasi-narasi yang selama ini berkembang di luar, itu pra-peradilan aja ditolak, nggak ada ditolak itu. Orang saya yang mengalami sendiri kok, ya orang lain yang nggak bacot. Kan kira-kira begitu. Baik. Apa pengetahuan saudara tentang Aib dan Dede? Tentang peristiwa dan kaitan mereka dengan tersangka-tersangka terpidana yang lainnya? Begini, ini ada cerita yang saya dengar dari para terpidana maupun keluarganya. Suatu ketika informasi yang saya dapat itu mereka ini kan membuat suatu kegaduhan dengan membawa wanita ke tempat kerjanya. Itu menjadi perhatian masyarakat di lepas itu dan mereka ditegur. Nah dari teguran itu muncul rasa tidak simpatik terhadap masyarakat di sana, termasuk juga kelima klien saya. Ya, termasuk kelima klien saya. Jadi sebenarnya secara pribadi itu hal yang wajar dong, ya. Dilakukan tindakan-tindakan yang sifatnya nih peneguran oleh warga kan. Itu bukan ujuk-ujuk klien kami yang dendam sama mereka, nggak ada itu. Ini saya klaimkan sekarang. Itu warga, ya. Kalaupun ada klien kami di situ bagian dari warga, itu hal yang wajar aja. Pajak kan general. Gitu. Jadi tidak ada perseteruan misalnya antara dia dengan mereka pribadi, antara geng motor dengan motor. Orang kami ini geng kuli bangunan kok, yang hidupnya pas-pasan, ya. Kasihan tuh. Oke. Dalam laporan Rudiana, motif daripada pembunuhan itu karena eksistensi laporan saudara terpidana ini adalah anggota geng motor, on-record. Nggak ada sama sekali. Nggak kenal mereka geng-gengnya itu. Kita beberapa kali kok mengatakan, bahkan suatu saat begini, saya masih di ruang tunggu tahanan sana, sebelum kita sidang, dulu pernah kita sidang di bawah dan di atas juga. Saya sampaikan, jadi saya bilang dokter nih, kan ya, malu saya kalau kalian ternyata banyak berbohong, lebih baik kalian ngaku dan aku nanti akan minta keringanan kepada hakim agar kalian dihukum ringan, kira-kira begitu. Lalu mereka menjawab,
saya harus berulang kali bicara apalagi ke bapak kan? Kami dari 8 tingkat ke bapak itu cium. Gila kan ya? Kaki gua dicium, cium aja kaki orang tua. Untuk membuktikan bahwa kamu batin itu adalah benar. Bicara. Mereka lakukan. Jadi kalau udah begitu, apalagi yang kita persoalkan ke diri pikiran mereka? Udah juga mereka. Ini kalau sekarang itu ada cerita di dalam kalangan para praktisi hukum, bahwa putusan pengadilan itu kan sudah inkrah. Ya betul. Tapi saya sebagai seorang dokter di bidang filsafat, ada Descartes mengatakan, cogito ergo sum, judicium motu decimus. Saya berpikir karena saya ada, saya melihat karena saya ada. Jadi sesuatu putusan pengadilan saya bisa pertanyakan isinya benar nggak? Dan itulah yang disebut dengan teori keraguan. Saya meragukan isi putusan itu karena bertolak belakang dengan fakta dan kinerja sebenarnya. Tapi apa yang saya berbuat? Saya aja ya putusan banding nggak disampaikan. Alamat saya juga di Amerika. Jalan Soekarno-Hatta Bandung, ya jelas kok itu jalan nasional. Kenapa nggak disampaikan? Apakah ada pertanyaan? Hanya lawyer ini lawan kami yang berat. Mungkin begitu pikirannya. Saya seringkali membahaskan orang di ruang persidangan. Apakah saudara mengetahui bahwa pledoi Sakatatal tidak disampaikan oleh majelis hakim merupakan dalam perkara? Saya hanya dengar aja dari begitu mengeluh dia. Tetapi secara material isinya saya kurang tahu. Apakah saudara mengetahui bahwa memori banding dari perkara banding Sakatatal tidak dikirim ke pengadilan tinggi? Saya nggak tahu. Pernah dengar dari Ibu Titin? Saya hanya pernah dengar itu begitu. Itu keluhannya. Menyatakan bahwa apa yang Anda alami dialami juga oleh terdakwa lainnya. Ya. Kemudian apa kira-kira motif pembunuhan terhadap kedua korban ini oleh klien saudara? Menurut pertimbangan hakim ataupun maupun jaksa atau polisi yang saudara ketahui? Ya kalau kita lihat dari isi BAP ini kan semacam ada pengarahan, ada pembunuhan, ada pemerkosaan ya. Walaupun masalah yang digunakan itulah undang-undang masalah anak kan, pasal 80 keturunannya pasal 76B pelecehan hubungan seksual terhadap anak di bawah umur, bukan pasal pemerkosaan di dalam undang pidana. Ini motif ini sampai sekarang saya masih misteri. Ini kenapa nih tiba-tiba diciptakan seperti ini? Padahal ini anak-anak yang tidak mengerti tentang geng motor, tidak mengerti tentang kecelakaan lalu lintas yang ada di flyover, gimana? Nah, hanya sampaikan dengan persidangan saudara Ubin dia mengatakan, ya mungkin nanti Bu Titi bisa mempertegas lagi, bahwa sebulan sebelum kejadian bahwa almarhum Eki ini sudah berseru dengan geng motor. Ternyata di BAP-nya Rudiana pun geng motornya disebutkan Monreker. Berarti kan ada perseruan di luar daripada kecelakaan lalu lintas terjadi antara anaknya dengan geng motor. Apakah anaknya ini cerita kepada bapaknya? Ada Rudiana, nama-nama yang bermusuhan dengan itu namanya kan si Panji, ya, namanya Peggy Tero, namanya juga si Andi, satu lagi itu siapa di sidang? Ada? Kami yakin pada saat kami BAP yang berikan itu, ini ngomong kosong, ya. Klien kami pun nggak kenal itu. Jangankan yang itu, kedua korban aja nggak kenal. Jangankan kedua korban, rival dia aja nggak kenal. Kan bin Salabin ini, saya ulangi lagi ya. Jangankan yang DPO ini yang ada dalam perkara nggak dikenal. Satu, ya. Kedua korban, Ina dan Eki nggak kenal. Ada? Ketiga, Ripaldi yang sama-sama dihadirkan dalam ruang persidangan nggak kenal. Terus bagaimana mungkin dituduhkan 340 pemerkosaan dan pembunuhan? Kan kita sebagai orang yang berpikir kata di dalam karakter ilmu pengetahuan hukum, narasi nggak nyambung. Narasi nggak nyambung. Kalau rekayasa yang cantik-cantik lah gitu kan ya. Saudara saksi, saya mau menggali tentang alat bukti lainnya, Ya. handphone dan CCTV. Jadi Pak Saudara saksi pertegas dulu bagaimana perdebatan itu terjadi sehingga itu tidak dilakukan dengan alasan tidak ada ahli itu.
kalau CCTV kan secara tegas di dalam penjelasan saksi perbalisan di pengadilan, kami nggak punya ahli, ya sederhana begitunya. Tapi CCTV-nya ada. Ada, udah kalau keterangan dia sudah diambil, tapi kami nggak punya ahli. Handphone juga kan kami bertanyakan, kenapa handphone itu tidak dilihat posisi terakhirnya dia? Kan gampang tuh. Sebagai contoh nih, ya saya pernah mengejar pelaku pembunuhan ke Kalimantan Barat. Karena melakukan pembunuhan itu di Kota Bandung dan asli dari Banten. Kami kerjasama waktu itu dengan seorang ahli IT. Oh, posisinya dia sekarang Kalimantan Barat. Saya terbang Kalimantan Barat. Minta bantuan dengan Polda Jabar, Polda Kalbar. Lalu kami temuin keluarganya, kakaknya kuliah di situ menikah dengan Kalimantan Barat. Kami, saya kasih survei dari Kota Bandung, minta penjelasan kepada ibu, adik ibu ada di mana? Oh, bapak jangan nuduh sembarangan. Termasuk juga ada lawyer pada saat itu. Ini aja deh, ini ada orang Polda Jabar, orang Polda Kalbar. Supaya kita tidak berdebat, nomor HP ibu mana, nomor HP lawyer mana, nomor HP saya mana. Ini saya orang Bandung nih, kan? Saya kirim langsung ke Mabes Polri. Keluar, langnya. Bahwa posisi saya orang Bandung berada di Kalimantan Barat. Artinya, adiknya itu ada di Kalimantan Barat. Tidak, buktinya sebelah. Bukti apa tuh teknologi, saintifik segitu kan? Baru ngomong dia, Pak, adik saya mah udah diseberangkan ke Malaysia. Jadi kuli di apa tuh di perkebunan sawit. Kenapa nggak dari tadi ngomong? Nanti urusan Mabes Polri menanggapi kira-kira begitulah dalam hati saya kan. Jadi artinya apa? Sebenarnya kalau ada upaya-upaya yang sifatnya dikonfirmasi dilakukan oleh penyidik Polres Cirebon, clear masalah ini, clear. Almarhum Eki dan ada di jembatan flyover. Orang ini di depannya rumah ibu ini, lihat turunannya waktu-waktunya, clear kan? Sebenarnya nggak nyambung itu. Tapi kenapa? Pengadilan Negeri di Cirebon terkait dengan lebih dahulu. Ya, kan ada orang yang tidak cukup confidence untuk bisa bicara speak firmly, seperti misalnya Mbak Tessa Long. Saya nggak tahu. Pernah dengar dari Ibu? Nah, hanya pernah dengar itu itu keluhannya. Nyatakan bahwa apa yang Anda alami dialami juga oleh terdakwa lainnya. Ya. Kemudian apa kira-kira motif pembunuhan terhadap kedua korban ini oleh klien saudara? Menurut pertimbangan hakim ataupun maupun jaksa atau polisi yang saudara ketahui. Ya kalau kita lihat dari isi BAP ini kan semacam ada pengarahan, ada pembunuhan, ada pemerkosaan ya. Walaupun masalah yang digunakan itulah undang-undang masalah anak kan, pasal 80 keturunannya pasal 76B pelecehan hubungan seksual terhadap anak di bawah umur, bukan pasal pemerkosaan di dalam undang pidana. Ini motif ini sampai sekarang saya masih misteri nih. Kenapa nih tiba-tiba diciptakan seperti ini padahal ini anak-anak yang tidak ngerti tentang geng motor, tidak ngerti tentang kecelakaan lalu lintas yang ada di flyover gitu kan ya. Nah, hanya saya dengar dari Bu Titi menyampaikan pada saat di ruang persidangan saudara Rudian dihadirkan, dia mengatakan, ya mungkin nanti Bu Titi bisa mempertegas lagi, bahwa sebulan sebelum kejadian bahwa almarhum Eki ini sudah berseru dengan geng motor. Ternyata di BAP-nya Rudiana pun geng motornya disebutkan Monreker. Berarti kan ada perseruan di luar daripada kecelakaan lalu lintas terjadi antara anaknya dengan geng motor. Apakah anaknya ini cerita kepada bapaknya? Ada Rudiana. Nama-nama yang bermusuhan dengan itu namanya si Panji, ya, namanya Peggy Pero, namanya juga si Andi, satu lagi itu siapa itu si Dani, ada? Laporan mana yang menghasilkan
menghasilkan uang. Alasan Yuni X Polwan dipecat hingga tak diakui anak oleh orang tua, kini dibawa ke RSJ. Kalau enggak dia bakal dimutasi. Jadi laki-laki perempuan kalau payudaranya. Siar. Itu kan ada kita dengan majelis hakim melihat sepeda motor. Jadi kalau dikatakan sekarang ini sepeda motor nggak rusak, omong kosong. Ada kok semua goresan-goresan. Terus di baut itu kan di baut yang di baut lampu penerangan jalan ada tuh kata polisi lalu lintas itu daging. Baik, saudara saksi, bisa kami perlihatkan kendaraan motornya, yang mulia? Kendaraannya sudah bukti, silakan. Ya, di sini. Gimana sih ini? It's a male finch. They give seeds to females in a bonding ritual. Wow! Samsung Galaxy Z Fold 6 and Z Flip 6. Pre-order now. Aku punya Roma kelapa krim. Dari ya? Emang tahu cara makannya? Buka biskuit kelapanya, taruh krimnya. Nggak tahu, jadi kayak orang bodoh aja tuh. Oke, itu kan Saka melihat bahwa di tahun 2016, di tahun 2024 ini beda banget gitu ya. Kalau dulu Saka mungkin dituduh-tuduh, dicaci maki, diolok-olok. Untuk saat ini ternyata banyak banget yang dukung gitu ya Saka ya. Saka diminum dulu Saka. Nih, oke. Sekarang ke kakaknya nih. Kita mau nanya sama kakaknya. Kakaknya Saka ini Saka udah merasa berbeda dari tahun 2016 ke tahun 2024. Ternyata ada perbedaan pada saat persidangan ataupun di luar persidangan. Katanya banyak banget yang support. Ini kakaknya, ini gimana ngelihat? ya alhamdulillah saya mungkin udah jalannya walaupun harus menunggu 8 tahun. Saya paham betul ya waktu 2016 adik saya kan masih umur 15 dan saya selalu ketemu ngobrol sebelum sidang 2016 dulu tuh. Jadi dia nggak ngerti, dia ngerti keluarga, tapi dia nggak ngerti itu ada pengacara yang membela, namanya jaksa penuntut, namanya hakim, dia tuh bener-bener nggak ngerti. Dan dulu kalau ngobrol sama saya tuh dia jujur, dia meyakini dia tidak bersalah, tapi kalau di pas sidang dia nggak ngerti harus ngomong apa karena selalu diarahin sama BAP dia tuh. Dan dari tatapan ngobrol sama saya aja 2016 dia tuh kosong seperti apa ya, ibaratnya matanya tuh kosong, tatapannya tuh beda. Kayak trauma, dia nggak ngerti apa-apa. Dia kayak trauma banget, tapi dia trauma juga nggak sedetail sekarang ceritanya tuh, paling cuma dipukul ya apa nih, tapi nggak sedetail kayak sekarang. Nah Mas Jaka, kalau dulu Saka kan diem gitu kan, tapi kan pasti dia cerita soal BAP gitu. Mungkin Saka dulu nggak ngerti BAP itu apa gitu kan, tapi Itu penyesuaian bahwa nggak mungkin sampai bisa nyangkut di sini kalau untuk pembunuhan biasa ya. Ya, seluruh luka motor sebelah kanan, luka badan juga sebelah kanan semua. Ada di mana juga di masnya itu motor gitu ya. Kita lihat kok pada waktu sudah ke bawah kan sidangnya di atas. Maafin ya.
Saudara saksi, Ya. artinya saudara membenarkan bahwa gambar-gambar tersebut sesuai dengan kondisi keadaan tempo lalu ya? Kalau motornya betul, motornya, karena motor itu kan kita lihat di bawah. Karena kita waktu itu bersidang di atas, sehingga hakim ingin membuktikan dan mengajak kami semua pihak termasuk juga jaksa untuk turun melihat motor. Karena terkait kan mereka mengatakan motor tidak rusak. Rusaklah. Ya, dan itu murni peristiwa pembunuhan dan pemerkosaan. Oke. Jauh kali itu. Jauh. Saudara kan pernah nggak melakukan satu perbandingan antara dakwaan Saka Tatal dengan kelima klien saudara? Nggak pernah. Saudara tahu bedanya di dakwaan Saka Tatal peran daripada Peggy dengan apakah Peggy di putusan kalian dianggap memperkosa atau hanya sekedar membunuh? Justru pada saat itu kita kan nggak meyakini itu ada DPO. Makanya ketika ada data itu dalam berkas perkara, ini kan siapa nih manusianya nih? Hanya beginilah logikanya kan. Narasi yang bisa kita persatukan di dalam konteks pemikiran sifatnya nih koherensi, ya. Kalau ada itu DPO tentu kan kami pasti kenal di mana mereka merencanakan dan ada faktanya. Kebenaran koherensi lah kira-kira begitu, maupun kebenaran koresponden. Tetapi ketika klaim kami tidak mengenal mereka, maka kebenarannya pragmatik. Berarti ini kan yang membuat-buat nih, menciptakan seolah-olah dikait-kaitkan dengan klaim kami, padahal klaim kami tidak kenal dia. Makanya sejak dari awal ya persidangan, kami tidak pernah merespon itu yang namanya DPO. Karena klaim kami tidak kenal. Ya. Jadi kalau sekarang ada DPO di situ, itu kan ceritanya almarhum mungkin ke bapaknya sebulan sebelum kejadian bahwa dia ribut berseteru dengan geng motor Moonraker, makanya tertuang dalam BAP-nya Rudiana, memasukkanlah nama-nama yang 8 ini bagian daripada yang didapat dia keterangan dari anaknya. Ini kan berbahaya buat keselamatan manusia. Sedangkan klien kami bukan bagian daripada geng motor EKTC maupun geng motor Moonraker atau yang lain yang ada di kota Cirebon. Mereka hanya kuli bangunan tuh. Dari di sini ada 6 foto. Ya. Apakah di antara sini ada klien saudara? Ada. Di luar daripada Rivaldi itu. Itu Rivaldi kan yang tengah itu. Pasca mengalami penyiksaan. Ya betul. Iya. Ya, ingin memperlihatkan aja, bukan bukti. Ya. Betul. Betul, ini Rivaldi. Ya, Rivaldi alias Ucil lah ya. Cuman yang mana si Eko, yang mana si Hari, yang mana si Jaya, mana itu kemarin ini pada saat kami acara diskursus yang dipandu oleh Pak Suwardi dan ada juga Resendra Giri dan anggota Komisi 3 DPR, ini juga ditanyakan kok kepada saudara Saka Tatal. Ya. Oke, gitu. Ada yang mau ditambahkan lagi? Sepengetahuan saudara tentang kaitan dengan perjuangan kami untuk melakukan peninjauan kembali? Baik. Jadi saya berterima kasih ada upaya hukum luar biasa yang akan dilakukan oleh tim lawyer daripada Saka Tatal dengan berbagai bukti dan dokumen maupun nanti saksi yang dihadirkan. Dan secara konsisten saya mengatakan ini bukan satu kasus pembunuhan dan pemerkosaan. Itu adalah kasus kecelakaan murni dari keterangan anggota kepolisian yang dihadirkan dalam ruang persidangan. Dan kalaupun katakanlah ada bukti-bukti secara material yang tidak dibuktikan oleh pihak kepolisian di dalam membuktikan suatu upaya-upaya penyidikan, janganlah orang lain dijadikan sebagai korban daripada suatu permainan. Dan perlu saya sampaikan ada petuah dari seorang filsuf bernama Francis Bacon, there is no torture the torture of law. Tiada penyiksaan yang lebih buruk dibanding penyiksaan terhadap hukum, karena hukum itu sama dengan manusia. Dan itulah yang dialami oleh klien kami saat ini, walaupun sudah diambil alih oleh DPN Pradi, tetapi saya sampai sekarang dan tim saya belum pernah dicabut.
kami hanya mensupport semua dokumen yang dibutuhkan oleh DPN Pradi. Itu bagian daripada kerjasama kami. Artinya harapan kami ini mereka-mereka semua terpulihkan nama baiknya dan mereka terbebas daripada hukuman itu. Itu aja. Jadi kalau katakanlah ada bukti-bukti yang tidak dibuktikan secara scientific investigation, kita sudah secara gamblang kok mendengar semua berita itu kan ya. Ada sperma yang tidak dibuktikan, katakanlah ada, kalau itu dipakai nusuk, ya secara laboratorium kan di ujung daripada pisau itu ada darah. Ya, bawa aja ke rumah sakit tuh, ke laboratorium tuh. Adakah darah di situ? Kalau ada darah, itu darah siapa? Dikaitkan dengan katakanlah darah korban. Sederhananya kan begitu tuh. Gak sulit-sulit kok, ya. Gak sulit membuktikan itu. Banyak hal lagi lah. Itu bukti segitiga dalam rangka merunut suatu katakanlah mana posisi saksi, mana korban, mana TKP, mana tersangka, gampang kok. Tapi tidak dilakukan. Ya, dilakukan itu. Baik, saya mengenal saudara saksi 25 tahun yang lalu memang sebagai seorang polisi. Siap. Sebagai penyidik yang jujur dan gak neko-neko. Thank you. Sekarang saudara sebagai lawyer dan kami mengucapkan terima kasih. Terima kasih. Semoga kebenaran kejujuran saudara dapat tercerminkan dalam sidang peradilan ini. Terima kasih. Saya rasa cukup, mungkin ada dari sedikit tambahan. Saudara saksi, ya karena ini adalah peristiwa pembunuhan berencana. Ya. Dalam dakwaan siapa yang menjadi intelektual dadernya? Jadi kalau melihat di dalam pembagian dua berkas perkara, itu kan ada Eko dan Rivaldi. Eko. Jadi kalau kita hubungkan dengan degradasi daripada posisi seorang, siapa sih menjadi witness-nya kan? Dadernya dan deflektornya. Ya. Dalam berkas perkara itu dua-duanya, tapi tidak bisa dibuktikan. Tidak bisa dibuktikan itu. Motifnya apa? Hah? Motifnya apa jadi? Gak jelas. Kalau kita lihat dari telepon Polri maupun teori sebab akibat nggak nyambung. Terus kita mau bicara motif seperti apa? Kan ya? Kenapa saya bilang kan berulang kali nih itu kecelakaan lalu lintas nggak dilakukan pengolahan secara saintifik, kan ya? Mungkin ada apa itu CCTV di situ kan? Sepanjang itu bongkar aja sekarang. Jangan liar kan ada berita di mana itu CCTV. Kan ada satelit kan? Berapa lama sih satelit itu bisa menyimpan? Lakukan aja. Apa susahnya sih? Ya, saya juga pernah terbang dari Papua menuju Jakarta. Ketika saya menjadi saksi ahli di Papua, saya bisa kok ada di kamera situ. Kita sedang berada di titik ini tahu kok. Ya, gampang kan ya? Makanya katakan sekarang, laknya itu untuk menunjukkan posisi daripada mereka pada saat itu, kenapa nggak dibongkar? Ya, kalau dibongkar karena saya sudah ini accident traffic light, kecelakaan lalu lintas. No case. Barang bukti apa yang dihadirkan di dalam persidangan ketika itu? Menarik ini. Inilah barang bukti yang asal-asalan dengan nyambung. Ada bambu yang utuh, gitu kan ya? Ada batu, gitu kan ya? Kita lihat dulu di situ. Ini bambunya. Kok nggak ada di bekas-bekas sepatu, kan? Batu juga utuh. Artinya batu ini kalau dilempar terjadi benturan dengan aspal apa, kan pasti ada. Mungkin entah bagian ujungnya kayak yang sobek gitu kan, yang pecah, nggak ada tuh. Bersih, gitu kan ya? Terus mau diapain? Mau dikait-kaitkan? Nggak nyambung. Nggak nyambung semua. Terus dipukul bagian apa? Nggak nyambung. Kecuali panjangannya bertiga. Tahu ada olah TKP di tanah kosong yang belakang showroom itu. Saya waktu itu di masa saya setelah ditunjuk jadi lawyer, saya nggak pernah tahu. Tapi pada saat mau dilakukan rekonstruksi, klien kami menolak untuk melakukan itu. Menolak untuk melakukan itu. Ada ini ya, apa temuan darah atau sidik jari atau apa dan sebagainya ketika sidang 2016 itu? Nggak ada. Nggak ada sama sekali tuh. Tidak ada sama sekali. Ada tuh. Jadi ada diperlihatkan dalam ruang persidangan, ini sidik jari kan? Apakah sidik jari itu diangkat kembali atau yang sifatnya bisa dilihat secara kasat mata kan? Itu nggak ada tuh. Karena sidik jari itu umurnya kan berapa, berdasarkan hasil pelajaran kita di Manggamendung itu nggak lama kan? Apalagi daerah terbuka itu. Tetapi kalau begini logikanya lah, ini 8 orang katanya kan melakukan pemerkosaan kan? Ya. Kan luar biasa tuh tuduhan itu. Mungkin Bagaimana si orang 8 orang emang di situ semak-semak nggak terjadi apa?
terkontaminasi dengan pergerakan manusia. Kita lihat kok, ya, nggak ada tuh itu semua tuh. Termasuk juga di jembatan flyover saya lihat kok itu kan ada apa itu? Si Lindanya bilang nggak tahu. Pembatas jalan itu. Goresan daripada sepeda motor masih ada kok di situ. Dia bilang, iya, masih ada, termasuk juga saya aspal walaupun saya sudah ditunjuk 1,5 bulan kemudian jadi lawyer. Kita datang ke TKP kok, ada itu, termasuk juga di aspal. Artinya apa? Ada benturan yang sangat keras. Kalau cuma pelan-pelan aja kan nggak mungkin, ya. Tapi kan yang sebenarnya berhak bicara itu, ya, adalah ahli di bidang lalu lintas yang mendalami tentang pembuktian kecelakaan lalu lintas. Kalau saya kan secara kasat mata doang, dikaitkan dengan katakanlah ada kecelakaan dan terbukti, ya, apa disampaikan oleh polisi dalam ruang persidangan nyambung dengan itu, berarti kan ada terkorelasi kan. Nah kebenarannya adalah koheren dan koresponden, bukan pragmatis. Kalau kita bicara dalam konteks hukum pembuktian yang benar, kita jangan main-main lah. Ya, sebagai seorang dosen juga, saya nggak pernah ngajarkan mahasiswa saya untuk naik reko. Nah, selanjutnya saksi tadi katakan ada dipukuli di ruangan res narkoba. Ya. Bentuk penyiksaan seperti apa yang saksi tahu? Lalu siapa sih yang melakukan itu? Nah, secara kasat mata saya nggak lihat, tetapi penjelasan dari klien kami setelah kami ditunjuk sebagai lawyer di Polda Jabar, dan cerita itu benar, ada. Mereka ceritakan. Demikian juga ketika saya diundang oleh Pak Suwardi di sebuah podcast diskursus, dan ada juga Saka Tatal hadir, didamping kakaknya, disebut Titin. Dia menjelaskan kok secara terang benderang dia dipukulin di sana, di ruangan narkoba, gitu kan. Termasuk juga kami mengatakan itu. Ya, terus mereka secara masif lah, gitu kan, dipukulin. Berarti ada manusia nih yang berkoneksi dengan mereka-mereka itu. Manusia itu yang berada di dalam jabatan kepolisian resort Cirebon Kota, khususnya unit narkoba. Gitu. Jadi kalau di sana tidak ada manusia, berarti kan mereka. Jadi kalau di sana tidak ada manusia, berarti kan mereka nggak luka-luka dong seperti gambar tadi kan ya. Berarti kan ada koneksi nih kan. Koneksi itu adalah koneksi yang salah yang saya katakan.